Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salah Fernanda dengan NIM C1 Channel 22070. Di sini saya akan menjelaskan materi aturan syariah mengenai akad murabahah. Jadi, pengertian akad murabahah. Kata al-murabahah sendiri itu diambil dari bahasa Arab, dari kata ar-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Atau murabahah juga berarti al-irbah, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lain. Sedangkan secara istilah, bai'ul murabah adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Nah, lalu apa saja jenis-jenis dari akad murabah itu? Pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam merubah jenis ini, penjual itu melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Nah, murabah dengan pesanan itu dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Lalu yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli itu langsung membeli barang dengan yang telah tersedia gitu, untuk dijual oleh si penjual itu. Lalu ini terdapat besar hukum akad murabahah itu yang pertama Al-Quran. Lalu hadis, ijma, dan juga fatwa DSN. Fatwa DSN, Fatwa dan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu nomor 4 DSN MUI 2000 tentang murabahah. Lalu perlakuan akuntansi. Akuntansi untuk penjualan itu pada saat perolehan aset murabahah itu diakui sebagai persediaan. Lalu untuk murabahah pesanan meningkat, pengukuran aset murabahah itu setelah pelaporan adalah nilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya itu sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai tersebut itu diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadi sebelum akad murabahah, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat akan dipindahkan sebagai dana kebaikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Lalu pengakuan keuntungan murabahah dan pada saat akan murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan tambah keuntungan yang sepakat. Lalu potongan perusahaan piutang murabahah, denda dikenakan jika pembeli lalai, terus pengakuan dan pengukuran uang muka, pesanan batalkan, penyajian dan pengungkapan. Lalu akuntansi untuk pembeli. Aset yang diperoleh itu melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya. Beban murabahah itu tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan proporsi pelunasan utang murabahah. Lalu diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Lalu denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Lalu ada uang muka, penyajian, dan juga pengungkapan. Nah, ilustrasi kasus akad dari murabahah ini. Nih, Tuan Malik itu berencana membeli mobil Avanza seharga 230 juta. Karena Tuan Malik ini tidak memiliki uang sejumlah uang tersebut, Tuan Malik mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Nah, Bank Syariah X itu kemudian memesan mobil yang dimaksud. Kemudiannya menjual kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar 250 juta. Dengan 230 juta itu harga perolehan dan 20 juta itu margin. Oke. Nah, pembayaran itu dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Dalam pemesanan barang, Bank Syariah dapat mewakilkan atau wakalah
pada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Tuan Ahmad tuh, atas nama Bank Syariah. Tapi transaksi murabahah itu baru boleh dilaksanakan jika barang itu sudah dibeli oleh nasabah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Ben kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.